disimpan dulu. Kan sudah dibilang, Pak. Ya udah, Pak Ustadz, tinggal apa yang kiranya Pak Ustadz liar atau bingung. Biar di sini kita pecahkan. Saya liarnya untuk mempersatukan hasilnya buat saya. Ya. Kalau ini saya nemu yang udah lama yang udah usang, baroya itu kan zat dan sifat. Berarti kan baroya ini sifat jatuhnya, sifat itu buat makhluk. Nah baroyanya ini maksudnya untuk apa? Gitu. Kalau di saya kan baroya pasti udah tahu, cuma saya pengen ngambil di sini. Saudarain tadi. Iya, tadi kan udah dijelaskan sama Pak Haji gitu kan. Ayatnya juga udah diuraikan gitu kan. Nah, tadi baroyanya itu mengacu kepada penciptaan yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Bariul itu apa? Gitu loh. Gitu. Yang bersifat, berarti kan makhluk. Yang diciptakan. Gini Pak, taruh kita ngambil Indo dulu supaya ada bandingannya. Iya. Ini loh, Pak. Ini Jadi- simpel ya. Supaya ada pancingannya dulu. Ini coba Ini jatuh aing lieur, hiji mana lain lieur ya lain ini tuh. Hiji lah tunggu mana. Ini ya. Ini loh ya. Lieur. ditepar nih, tepar. Didengitkeun di teh. Bentar ya. Sok. Bentar ya. Ini Al-Bari, bagian Al-Bari nih yang menciptakan. Maksudnya, ini Al-Bari ini menciptakan apa? Kan gitu. Ini Al-Bari nih. Al-Bari atau Al-Khaliq atau Al-Musawwir. Itu semuanya pemaknanya yang menciptakan. Yang menciptakan apa? Nah, disinilah kalimatnya itu baroya, Ya. makhluk. Itu loh maksudnya. Jadi di sini Al-Khaliq menciptakan makhluk. Tegasnya, simpelnya. Khaliq makhluk gitu loh. Hiji lah kurang regepkeun lagi poin bantuan. Sok terus. Ini yang menciptakan ini tadi ini Allah menciptakan segala sesuatu, bahwa Allah akan menciptakan manusia, ya kan gini. Berarti kan jelas di sini menciptakan manusia nih. Berarti di sini apa yang menciptakan manusia ini siapa aja nih kriterianya nih? Ada Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Fatir, Al-Badi, Al-Badi, ya kan? Al-Musawwir. Sama yang menciptakan juga. Tapi nggak ada di Asmaul-Husna itu Al-Badi. Ya. Al-Badi ada. Ya itu Al-Badi, namanya sama aja. Sama Pak, makanya nama-nama itu spesialis untuk menciptakan manusia. Makanya tadi titiknya ini Bari bulan Baroya spesialis yang tadi ini yang kita sampaikan itu untuk menciptakan manusia. Di sini lah kategorinya baru ya, gitu loh maksudnya. Jadi garis globalnya itu baroya. Baroyanya itu saudara. Saudaranya itu pemahaman perumpamaan banyaknya itu manusia. Maksudnya itu. Ya yang saya ini Pak Ustadz maksudnya ngertina. Nah, yang Pak Ustadz yang ngerti atau yang belum ngerti, yang belum paham, yang mana? Jika TikTok gitulah. Dicontohkan gini, benar sekali lagi ya. Dicontohkan gini, tadi Al-Musawwir yang membentuk rupa. Nah di manusia ini nih yang dia ngasih titik nih, di titik nah jadi mata. Nah ini maksudnya manusia menciptakan itu loh. Menjelaskan Al-Musawwir untuk menciptakan manusia ini, inilah yang membentuk kepada Al-Musawwir. Makanya di sini manusia maksudnya Al-Musawwir. Tik, buat jadi telinga. Nah ini Al-Musawwir yang sebagai pembedanya, yang membedakannya gitu loh. Semuanya mah pencipta semua. Al-Musawwir pencipta, Al-Bari pencipta, Al-Khaliq pencipta. Cuma bedanya di mana? Itu maksudnya. Al-Khaliq ini yang tadi betul ada bahan. Al-Bari setelah bahan itu dikumpulkan, diambil saripatinya, jadilah Adam. Ini Al-Bari ini tugasnya. Nah, di sini Al-Musawwir baru di sini setelah 4 janin itu sempurna dari Al-Bari ini jadi bentuk tubuhnya ini dari mata, dari 4 janin tadi dari janin tadi nih, jadi mata, jadi hidung, jadi telinga. Nah itu Al-Musawwir. Nah menjelaskannya ini keterangannya ada di Al-Quran. Maksudnya saya menjelaskan itu sesuai dengan keterangan di Al-Quran.
Nah, al-musawwir ini orangnya kriterianya sudah ada semua di Adam tersebut gitu loh. Spesialisnya Gitu gitu. loh. Maksudnya nih saya nih 4 bulan nih di kandungan, ya kan, di kandungan nih. Ini makan Di kandungan mulu. nih saya nih alkoholik nih meniupkan dulu nih. Ini ngantuk ini bocah ini. Selama 4 bulan nih misalnya gitu loh. Nah ini tugas Albari nih merasakan Ini makan mulu. dari tadinya Dia harus tadi. air mani semuanya digabung, ini Albari. Itu maksudnya. Nah al-musawwirnya itu membentuk rupa. Nih ini loh tugasnya gitu loh. Maksudnya itu loh. Nah ini menjelaskan tadi itu menjelaskan itu kriterianya sesuai dengan ini yang kan berlogika supaya kita diterima dan nggak jauh kemana-mana dan larinya tetap kita ke hukum gitu loh. Coba siapa tongnya? Ya Sok Pak Ustadz gitu lah. Saya cuma minta yang saya ambil makna itu semua ke manusia itu apa, seperti apa, banyak. Udah, cukup. Saya ambil supaya jalankan. Ini saya bingung gimana yang harus dijalankan, ini salah, bingung. yang menyalahkan siapa? Ini tadi ada yang bilang sama. ya, Mbak. Maksudnya bersangkutan untuk manusia yang harus diambil dijalani dengan hakikat. Contoh mengadakan, saya udah pernah bilang Pak Ustadz, Pak Ustadz tadi butuh apa hari ini? Kalau di saya kan ini yang saya ambil nih, yang saya jalankan, ya kan. Baroya itu sifatnya istilah seperti contohnya Ar-Rahman yang sudah disebutkan ke manusia seperti Pak Bayi contoh nih. Pak Bayi punya sifat Rahman, asma Rahman yang titipan kepada manusia, itu Baroya. Itu penitipan sifat asmanya itu. Asma Rahman. Nah cara menjalankannya. Rupa yang berbentuk rupa ya manusia itu maksudnya. Nah maksudnya. Nah berarti saya menjalankan sifat Rahman saya jalankan, itu berarti saya ngerti ngambilnya ini yang dari Pak Haji yang saya ambil yang mana gitu loh. Ini Pak Haji itu lagi menjelaskan Nah, ya, lagi menjelaskan huruf ba, yaitu Bariul Baroya. Lagi menjelaskan gitu loh. Terus baru ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Haji, Bariulnya itu sangkolik, baroanya itu yang diciptakan. Seperti apa? Ya, itu manusia. Yang diciptakan, ya manusia. Tapi Ya manusia dulu, contohnya contohnya misalnya dijanin. Tadi kan dicontoh. kan Manusia tadi yang dijanin. Ini. Ya, janin ini yang 4 bulan ini, Terus? ini tugasnya ada musawir di sini. Musawir. Ah, Nah musawir itu yang berbentuk rupa. musawir maksudnya. itu untuk yang membentuk. Yang berbentuk. Bentuk rupa manusia lah gitu ya. Ya, Iya. ada matanya, ada telinga, ada hidung, dan inilah al-musawir. Terus? Itu loh maksudnya. Nah, Jadilah itu manusia nih. Gitu loh maksudnya. Itulah Bariul Baroya. jadi hanya untuk mengetahui, Pengetahuan bukan untuk dijalankan sementara itu kan ya. Hah? Ya bukan untuk dijalankan dulu karena itu pengetahuan asal usul manusia. Sampaikan kabelnya ke Ar-Rahman. Ini kalau baru ya. Kita contoh itu Kan beda. beda. Jadi gini loh Pak Haji, kalau di saya nih sawir itu istilahnya untuk pengenalan asmanya Allah itu harus sawir kepada manusia. Musawir, jangan sawir aja. Musawir. Yang sawir lah. Jadi singkat kata aja lah. jelas. Ayo lo debat nih antara Pak Haji dan Pak Ustadz. Sawir lah pokoknya. Iya. Itu kalau di saya, jadi Mm-mm. istilahnya penitipan asmanya dia yang 99 itu. Bahaya bukan itu. Iya. Iya Pak, kita itu Pak, semuanya itu ada di manusia bisa ditempelkan. Maksudnya supaya kita memahami ada nempelnya itu. Nih sekarang gini Pak, musawir di titipan itu bisa nggak menjelaskan secara rincinya al-musawir itu apa? Nah maksudnya. kita Maksudnya bilang, tadi di sini gitu loh, dijelaskan. Jadi itu hanya Iya. aja. Iya. Menjalankan hanya pengetahuan. Masih aja Pak, kayaknya ini banget sih. Kayaknya Nih. Pak, Pengetahuan penciptaan aja. Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz kayaknya makrifat banget. Makrifat saya Jangan ngambil. Pak, Iya. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ar-Rahman sama Musawir. Aromanya Ya, jauh. Pertama Pak dulu. Ustadz, Contoh. Kasih sayang Pak dulu. Ustadz, Jangan contohnya
kita menjelaskan di sini ya hukum ini proses Pak, pelan-pelan, syariatnya satu ayat dulu, nggak langsung katakan dulu, nggak Pak, tenang aja nanti dulu ketemu. Jadi gini loh Pak Ustadz, maksudnya al-musawwir itu ada nggak di asma? Ada, artinya kita harus menjalankan kesifatannya kan. Al-musawwir itu di sini tadi dijelaskan sebagai apa? Yani bentuk manusia biasa di situ. Cukup janin. Di sini al-musawwir dijelaskan ya kan penciptaan, menciptakan. Kan gitu, menciptakan. Tadi kan jadi secara globalnya menciptakan. Nah, untuk kita bisa memakainya kalau kita tadi bicara beda materi nih, gitu kan apa yang Pak Ustadz tadi ingin gitu kan. Nah, untuk menjalankannya, untuk menjalankan asma al-musawwir itu seperti apa? Berarti menciptakan. Nah, kita menciptakan berarti yang dijalankan oleh kita yang menciptakan. Gitu loh. Contoh. Ya, contohnya misalnya Pak Ustadz haus. Kan begitu. Nah, gimana caranya Pak Ustadz itu bisa mendapatkan itu air? Bisa mengadakan itu air. Ya kan? Tentunya Pak Ustadz keluar dong. Ya kan? Keluar. Ya kan? Itu kalau bicara materi menjalankan. Nah, kalau tadi Pak Haji, ya kan? Ini dia menjelaskan atau menerangkan gitu loh. Menerangkan spesialisnya atau kriterianya. Begitu Pak Ustadz. Jadi gini loh Pak, kan tadi di awal jangan sampai misalkan nih yang banyak kami saya pun tahu artinya bahwa kalau tidak bisa dicontohkan, dimisalkan bisa nggak menjelaskannya gitu loh. Tadi nih di awal kan saya begitu nih, ya kan? Bener kan nih? Ya kan? Nah tadi saya jelaskan al-Khaliq dijelaskan, al-Bari sudah dijelaskan, al-Musawwir sudah dijelaskan. Maksudnya jangan dulu dilari jauh Pak. Kita kan lagi membahas ini ayat per ayat. Waras dulu Pak, jangan dilarikan ke jauh langsung ke marifat maksudnya. Kita kan membahas. Hanya saya ngasih jalan, apakah yang saya ambil di jalan tadi yang tadi saya katakan Pak Ali membuat robot seperti itu. Maksud saya Pak, waras dulu Pak. Bisa menjalankannya kan susah kita pahami Pak. Gimana kita menjalankannya kalau kita nggak mau pahami ayat itu, menjelaskannya kan gitu. Pahami dulu ayat itu, terus kita jelaskan. Contoh cara menjelaskan, kan menciptakannya apa nih? Mata, telinga, kan itu dalam musawwir menciptakan. Kita bisa nggak menciptakan? Kan gitu di alam dunia. Sama aja, tinggal kecerdasan masing-masing. Sama itu kok menjalankan juga kok. Nah, itu sama halnya kalau kita mau menjalankan kesifatannya gitu. Menjalankan asmanya ya kesifatan asma. Tadi kan saya bilang asma itu manusia, bersifat sadar manusia. Iya, maksud saya kan tadi kenapa yang protesnya Pak Ustadz kan masih enggak, saya protesnya itu baru ya seperti apa, namanya saya makomnya apa kalau saya kan ya sifat akal kan gitu. sama. Jadi ada nama-namanya, jangan sampai baroya doang gitu loh. Baroya sebagai apa nih makomnya nih? Kan tadi Apa sifat, apa akal, apa nur, atau gimana? Itu yang maksud saya berkatakan itu. Tadi kan baroya udah dijelaskan. Supaya nggak ketuker, supaya nggak ketabrak gitu loh. Kan saya udah berulang berapa kali menjelaskan gini loh. Cuma Pak Ustadz punten, kenapa pemahaman Paul kita di sini nggak mau diambil? Maksudnya masih sama Pak Ustadz masih di elak. Maksudnya gini, al-Khaliq sudah saya jelaskan sebagai yang menciptakan. Ini menciptakan apa di sini? Di sinilah baroya namanya Pak. Lu kan sudah jelas di sini maksudnya nih. Kenapa itu nggak mau diambil dulu gitu loh, langsung main di. Ya saya ambil, cuma maksudnya baroya ini sebagai apa makomnya? Kan gitu tadi loh. misalkan nih dengar saya ulang lagi Alamatan jadi ciri. saya ulang lagi. Lengkap. Iya saya ulang lagi. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang menciptakan, Al-Musawwir yang menciptakan.
dari spesialis ini yang ini menciptakan apa? Ya, menciptakan apa nih? Yang ini, yang tadi nih, itu semua menciptakan nih. Tolong dicerdas nih. Menciptakan apa di sini lah? Apa disebutnya baroya itu apa? Ya, itu katanya saya tadi di situ aja enggak. Kalau udah itu enggak. Isi Enggak itu makhluk. makhluk. Ya gitu. Makhluk bangsa manusia karena kita mau menjelaskan manusia gitu loh. Iya. Saya kan makanya punten kalau Nah, saya itu minta saya tahu pusing. nama baroya ini seperti apa. Nah kan itu masih balik lagi. Itu makhluk, Tad. Dia makhluk, tapi makomnya apa? Kalau saya kan nih, holding kan zat, sifat kayak Jangan di punten. bariul, misalnya baroya, apa? Jangan dilarikan ke sana dulu Pak. Punten dulu. Namanya doang, baroyanya doang gitu loh maksud saya. Ya, ini loh Pak, udah jelas banget. Ini jelasnya gini. Ini al-musawwir, al-bari, al-khorik menciptakan makhluk. Disebutlah hal di sini baroya karena makhluk, ya kan? Berarti makhluk nih ketahuan udah nih jelas nih. Makhluk apa makhluk nih? Nilainya Sebentar namanya. dulu. Nah, Ini karena spesialisnya ini sebagai penciptaan manusia, kategorinya bangsa manusia. Dengar nih. terus Kategori manusia jangan larikan ke yang kecepatan. Udah jelas manusia nih. Udah jelas Kategori manusia. namanya baroya itu seperti apa? Makomnya, apa wahyu, apa amal, apa zat, apa sifat, apa gitu maksud saya. Dinamakan baroya nih. Ini ya yang mau menciptakan ini yang itu makhluk loh Pak. Iya makhluk, tahu. Cuma nama baroyanya ini loh ya. Tadi saya tanya sama asatri saya, baroya itu apa Pak Ustadz? Nah, makhluk iya makhluk, tapi sebagai nilainya apa sebutannya? Makhluk di sini bangsa manusia. Iya manusia. Nih gini Pak, sebentar ya Pak. Makhluk itu kan globalnya gini Pak. Pak, gini nih, maksudnya gini dong Pak. Nggak bingung saya Pak, Bapak yang bingung. Gini dong. Makhluk, dengerin deh ya, dengerin. Allah menciptakan makhluk kan bukan manusia. Ada langit, ada malaikat, ada jin, ada bumi, ada planet, ada gunung, ada matahari. Sebentar dulu. Terus? Globalnya ini baroya makhluk gitu loh. Kalau pengen lebih Iya baroya itu makhluk. Jadi- Maksud saya tuh baroyanya apa sifat, apa amal? Jadi gini loh, Ji. Baroya ini dah barang anyar. Mestinya ya. Makanya kan. Iya barang anyar istilahnya. Punya makom. Pendudukan dong, apa sifat jatuhnya jadi ke makhluk bisa itu kan. Gini. Misalnya akal ke makhluk. Gini loh. juga. Sebentar dulu sih. Loh. Dengerin dulu penjelasannya. Dari sekian yang tadi disebut makhluk ini bangsa makhluk, bangsa malaikat, makhluk bangsa jin, langit beserta isinya, bumi beserta isinya itu semua global makhluk. Globalnya disebut baroya. Di sini yang menjelaskan makhluknya sebentar nih bangsa manusia karena di sininya sedang kita kaji al-musawwir, al-kholik, al-bari. Pahamnya nih? Ya Ji, itunya udah paham. Yang Pak Ustadz maksud gini loh Ji. Nggak paham-paham aja. Yang dia maksud itu maksudnya nama makom baroya Ji. Makom baroya. Makomnya. Apa sifat apa-apa. Gitu. Maksud saya. Emang dari mana bisa yang makom baroya? Nah, jadi gini Pak Ustadz, ini apa yang tadi dijelaskan nama Pak Haji, yang Pak Ustadz nanya itu makomnya apa sebagai baroya itu. Jadi baroya itu kan tadi dijelaskan sama Pak Haji manusia, makhluk, ya kan? Makhluk karena disebut baroya, ini makhluk yang bisa menjalankan kesifatannya Berarti sifat asma, gitu loh. karakter, gitu loh maksud saya. Itu. yang saya cari. Nah, Makanya saya dikira tadi di ikam aja udah zat dan sifat gitu doang. Nah, ini sifat berarti buat makhluk. iya, gitu loh. iya, tapi Tapi sifat. Pak. Iya makhluk. Gini loh Pak, tadi menjelaskan saya. Tadi kan makhluk manusia ini zat manusia ini sebagai apa kedudukannya gitu. Saya kan udah jelas Pak, manusia. Udah putusin aja. jadi intinya gini. Kalau saya bilang nggak bisa sifat, saya ikam. Jadi gini, Tad, intinya apa yang ente tadi minta itu, ya kan, baroya, ya kan, adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Kholik yang bisa menjalankan kesifatannya. Nah, Udah itu intinya. berarti sifat karakter, Itu. karakter. Gini loh, kamu udah ketemu Saya. Udah ketemu berarti beriun itu Gini loh. barang anyar. Barang anyar. Iya. Gini loh. Tadi awalnya saya udah menjelaskan ya.
Zat, Raisa, kami bisa belum. Zatnya berbeda semua. Termasuk ada di makhluk. Di manusia yang kita bahas. Zatnya kita ini kan tadi udah saya sampaikan. Beda-beda. Sifatnya pun beda-beda. Nama asmanya pun beda-beda. Termasuk perbuatannya kita dengan Om Bayu itu beda. Itu ada ya di makhluk manusia. Udah global Pak. Kalau jadi itu apa itu? Jadi itu apa itu? Kalau istilahnya jadi itu apa? Kok bapaknya yang pusing? Dan itu yang ya itu holik. Ya iya makanya kan disamain manusia biar gak keder gitu. Maksud saya gini holik dan contohnya baru ya bari itu kan baru ya itu baru sifat maksudnya gitu baru makhluk manusia dan sebagainya alam semesta Jadi gini Pak Haji, jadi begini Pak Ustadz, ini Hebat banget. ininya materi ini langsung dirangkum gitu loh, langsung dirangkum tanpa penerangan tadi dari awal gitu. Jadi kalau mengacu ke tadi itu ya tadi bahwa baru aja itu manusia yang diciptakan yang bisa menjalankan kesifatan asma. nah itu baru Gitu. sifat berarti dia dengan sifat. Cuman kalau Pak Ustadz ini langsung tes gitu kan, gitu katanya itu makrifat. Nah maksud saya gini loh, punten ya Pak. Maksud saya bisa nggak untuk menjelaskan misalnya tadi nih, kalau kita langsung mentok langsung ke loncat ke tes langsung ke globalnya, nah ini nggak dijalankan dong syariatnya satu persatu ayatnya, makanya kita bahas ayatnya satu persatu. Ini dulu jelas kita maknai, kita pahami satu persatu ayat Jadi kita paham. supaya kita paham bisa menjalankannya, nggak langsung semua langsung ke Kalau itu kalau orang yang nggak tahu kan bos baru jatuh disadarkan ke holik juga nantinya kalau yang nggak tahu. orang tadi udah jelas Pak, kholik dengan makhluk itu beda loh Pak. Maksudnya bukan. Ya enggak lah Pak, di sini nih bak di sini bak nih ya titik di sini nih kholik dengan makhluk ini beda loh Pak. Setengah 12 saya mau pamit dulu. Alhamdulillah guys, Haji Ibrul malam ini akhirnya sudah ada titik temu dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.